Malam itu aku terburu-buru ke bandara hanya untuk mengantarkan dompet suamiku yang tertinggal di rumah. Setelah sampai di area yang sunyi, sopir taksi online tiba-tiba mengunci semua pintu dan berkata dengan suara bergetar, "Jangan turun. Tetap di sini, demi keselamatanmu." Jantungku langsung berdetak kencang. "Ada apa sebenarnya, Pak?" Tanyaku panik. Ia menatap lurus ke depan dan menjawab pelan, "Dalam 5 menit kamu akan mengerti." Aku hanya bisa terdiam. Dan tepat saat jam menunjukkan menit ke-5, suara sirene polisi memecah malam. Mobil kami langsung dikepung. Saat itulah aku sadar, ternyata jarum jam dinding di ruang tengah menunjuk pukul 12:15 menit. Rumah besar itu terasa terlalu sunyi untuk ukuran bangunan yang biasanya dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Lampu ruang kerja masih menyala, memantulkan cahaya pucat ke dinding-dinding putih. Di sana, Nadia berdiri memandangi meja yang penuh tumpukan berkas dan kemeja rapi yang tadi sempat dipilihkan untuk suaminya. "Raka berangkat 1 jam yang lalu. Katanya, ada urusan mendadak di proyek luar pulau, penerbangan pertama pagi ini, tak bisa ditunda." Nada suaranya tegas, tapi lembut seperti biasa. Raka selalu terdengar meyakinkan, dan selama 3 tahun pernikahan mereka, Nadia hampir tak pernah memiliki alasan untuk meragukan laki-laki itu. Ia baru saja hendak mematikan lampu ketika matanya menangkap sebuah benda hitam kecil tertutup kulit mengilap, sedikit tersembunyi di bawah map proyek. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dompet. Dompet Raka. Nadia segera membukanya. Kartu identitas. Kartu bank. Uang tunai. Semua masih di dalam. Tangannya refleks menutup mulut. Bagaimana Raka bisa naik pesawat tanpa ini? Bahkan untuk masuk ke area bandara saja, kartu identitas wajib dibawa. Sementara di luar sana, dini hari menjelma dingin dan asing. Raka mungkin akan kesulitan, atau panik. Dan Raka bukan tipe orang yang suka merasa tak berdaya. Nadia mencoba menelepon. 1 kali. 2 kali. 5 kali. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Ia menatap jam lagi. Waktu berjalan terlalu cepat. Dengan perhitungan kasar, jika ia berangkat sekarang, masih ada cukup waktu untuk menyusul ke bandara. Masalahnya, Nadia tak berani menyetir malam-malam. Matanya sering silau oleh lampu jalan. Sopir pribadi keluarga pun sudah pulang sejak sore. Setelah menimbang sebentar, Nadia akhirnya membuka aplikasi taksi online. Jarinya gemetar saat menekan tombol pesan. 5 menit kemudian, aplikasi memberi notifikasi. Pengemudi sudah dalam perjalanan. Nama pengemudi itu Yusuf. Mobilnya sedan hitam. Plat nomor genap. Lokasinya tak jauh. Nadia menghela napas panjang, lalu meraih jilbab dan jaket tebal dari gantungan. Udara malam menyusup lewat celah pintu, membawa hawa dingin yang entah kenapa terasa sedikit menusuk hati. Ia menggenggam dompet Raka erat-erat, seolah benda itu kini memiliki bobot sebesar kenyataan yang menekan dadanya. Suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Sedan hitam berhenti tepat di gerbang. Lampunya menyala redup, memantulkan cahaya ke tembok pagar. Nadia mengunci pintu rumah, memastikan semuanya aman, lalu berjalan cepat menuju mobil. Begitu ia masuk, hawa dingin dari pendingin udara langsung menyambut wajahnya. Di kursi depan, seorang pria parubaya duduk tegak memegang kemudi. Rambutnya sudah memutih di sisi-sisinya. Tatapannya sekilas terlihat di kaca spion tengah, datar, hampir tanpa ekspresi. "Selamat malam, Pak," ucap Nadia sopan. "Ke bandara, terminal domestik." Pria itu mengangguk pelan. Mobil melaju meninggalkan kompleks perumahan mewah yang terlelap. Di dalam kabin mobil, hanya suara mesin yang terdengar. Tidak ada musik. Tidak ada obrolan ringan. Jalan tol terlihat hampir kosong, dikuasai lampu jalan yang membias seperti garis kuning keemasan. Nadia menatap layar ponselnya, berharap ada balasan dari Raka. Namun layar tetap gelap.
Satu-satunya tanda kehidupan hanyalah detak jantungnya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri. Tentu saja Raka hanya sibuk. Tentu saja semuanya baik-baik saja. Tapi entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Seperti ada lapisan tipis kecemasan yang menggantung di udara, tak terlihat namun terasa jelas. Supir di depan sesekali melirik lewat spion. Gerakannya tenang, tapi terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Nadia menelan ludah. Ia merapatkan jaketnya dan menggenggam dompet di pangkuan. Doa-doa kecil mulai berbisik di dalam hatinya. Malam terus melaju bersama mobil mereka. Dan Nadia, tanpa sadar, baru saja menapaki langkah pertama menuju takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan menuju bandara berlangsung sepi. Jalan tol yang biasanya padat kini tampak seperti lorong panjang tanpa ujung. Lampu-lampu jalan berbaris rapi, memantulkan warna keemasan di kaca jendela. Nadia memeluk dompet Raka semakin erat, berusaha menenangkan perasaan yang sejak tadi menggantung di dadanya. Sesekali, mata Nadia menangkap tatapan Pak Yusuf melalui kaca spion tengah. Tatapan itu bukan tatapan iseng, melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Atau seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Setiap kali mata mereka bertemu, Pak Yusuf berpaling kembali ke depan tanpa berkata apa-apa. "Bapak sudah lama narik malam-malam begini?" tanya Nadia akhirnya, mencoba memecah keheningan. Pak Yusuf tidak langsung menjawab. Hanya suara mesin yang menjembatani hening di antara mereka. Baru beberapa detik kemudian ia berkata pelan, nyaris tanpa intonasi. "Sudah cukup lama, Bu?" Jawaban itu menggantung di udara. Dingin, pendek, selesai. Nadia menelan ludah. Ada hal-hal yang tak perlu penjelasan panjang untuk membuat hati merasa tidak nyaman. Dan malam itu, ketidaknyamanan seperti menempel di kursi, mengikuti kemanapun ia menoleh. Beberapa puluh menit kemudian, cahaya bandara mulai terlihat di kejauhan. Gedung besar dengan jendela kaca yang memantulkan langit malam berdiri megah seperti kota kecil yang tak pernah tidur. Namun alih-alih berhenti di lobi utama yang ramai, Pak Yusuf justru terus melajukan mobilnya ke area yang lebih sepi, lebih gelap, dan sedikit jauh dari pusat keramaian. "Pak, sepertinya tadi kita sudah lewat area penurunan penumpang," ucap Nadia ragu. Pak Yusuf tidak menjawab. Ia hanya memperlambat mobil saat mereka mendekati sudut bandara yang hampir tanpa penerangan. Beberapa lampu jalan padam. Hanya ada angin dingin yang berdesir dan suara jauh dari pesawat yang sedang taksiing di landasan. Mobil akhirnya berhenti di dekat pilar beton besar. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada porter. Tidak ada penumpang. Hanya kesunyian. Nadia menarik napas lega dan bersiap membuka pintu. Klik. Pintu tidak bergerak. Ia mencoba lagi. Klik. Masih terkunci. Nadia menoleh cepat ke arah Pak Yusuf. Jantungnya mendadak berdegup jauh lebih keras dari sebelumnya. "Pak, pintunya masih terkunci." Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Pak Yusuf menghela napas panjang. Tangannya tetap disetir. Bahunya tegang. Wajahnya terlihat semakin tua dalam bayang-bayang lampu dashboard. "Jangan turun dulu, Bu," katanya pelan. "Tolong tetap di dalam mobil. 5 menit saja." 5 menit. Kata itu bergaung di kepala Nadia. Kenapa? Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Ada apa sebenarnya? Pak Yusuf tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan seolah sedang mengawasi sesuatu di kegelapan. Urat-urat di tangannya tampak menegang. "Percayalah," katanya akhirnya. "Ini demi keselamatan Ibu." Kalimat itu, alih-alih menenangkan, justru membuat Nadia semakin panik. Keselamatan? Dari apa? Dari siapa? Ia mencoba menekan tombol kaca jendela. Tidak berfungsi. Mobil terasa seperti ruang tertutup yang tiba-tiba mengecil. Nafasnya mulai tidak teratur. Pikiran buruk datang berdesakan. Berita tentang kasus kriminal yang pernah ia baca tiba-tiba menyeruak tanpa diundang. "Pak,
Buka pintunya, pinta Nadia dengan suara bergetar. Kalau Bapak butuh uang, saya bisa. Bukan begitu. Suara Pak Yusuf mendadak berubah. Lebih tegas. Lebih berat. Tolong, jangan turun dari mobil. Apapun yang terjadi, tunggu 5 menit. Keheningan mendadak terasa mencekam. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Nadia dapat mendengar detak jantungnya sendiri, menghantam dadanya dari dalam. Lalu, di kejauhan, terdengar suara. Pertama samar, kemudian semakin jelas. Wiu, wiu, wiu. Sirene. Sirene polisi. Semakin dekat. Semakin keras. Lampu strobo biru dan merah tiba-tiba memecah kegelapan, menyapu area sepi itu dengan kilatan yang menusuk mata. 3 mobil polisi meluncur masuk, mengelilingi area di sekitar mereka. Nadia terdiam. Tubuhnya membeku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan kenapa mereka mengepung di sini? Cliffhanger menggantung. Malam itu, 5 menit yang diminta Pak Yusuf baru saja dimulai. Cahaya strobo biru dan merah menari di kaca jendela mobil, memecah kegelapan malam dengan kilatan yang menyilaukan. Nadia duduk membeku di kursi belakang. Tangannya mencengkeram dompet Raka begitu erat hingga ruas jarinya memutih. Napasnya pendek-pendek, seolah udara di dalam mobil mendadak menipis. 3 mobil polisi berhenti membentuk setengah lingkaran. Pintu-pintunya terbuka tergesa. Beberapa petugas berseragam lengkap turun dengan gerakan cepat dan terukur, senjata terangkat, mata mereka waspada. Namun yang membuat Nadia semakin bingung, senjata itu tidak diarahkan ke mobil tempat ia duduk. Mereka berlari melewati mobil itu. Mengarah ke sisi kiri. Ke arah pilar beton yang gelap. Ke arah seseorang. Nadia mencondongkan tubuh, berusaha melihat lebih jelas lewat jendela. Di bawah redupnya lampu, ia akhirnya menangkap sosok itu. Seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu sempat mundur sejenak, seolah hendak melarikan diri, namun 3 petugas sudah lebih dulu menghadangnya. Terjadi pergulatan singkat. Bentakan. Suara logam borgol mengklik. Dan semuanya selesai hanya dalam hitungan detik. Nadia menelan ludah. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Apa yang baru saja ia saksikan? Siapa pria itu? Mengapa ia berada di sini? Dan lebih penting lagi, mengapa Pak Yusuf sejak tadi begitu yakin Nadia tak boleh turun? Pintu mobil pengemudi akhirnya terbuka. Pak Yusuf turun dengan tenang. Ia memberi isyarat pada salah satu perwira. Mereka berbicara singkat. Gerak bibir mereka menunjukkan bahwa percakapan itu serius, namun matanya sesekali melirik ke arah Nadia. Seolah memastikan ia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, pintu belakang akhirnya dibuka dari luar. Udara malam yang dingin menerobos masuk. Seorang polisi muda berdiri di sana, wajahnya serius namun sopan. "Bu Nadia?" tanyanya hati-hati. Nadia mengangguk kaku. "Ibu aman sekarang. Mohon tetap duduk. Kami hanya ingin memastikan kondisi ibu stabil." Kata-kata itu terdengar seperti kalimat dari film yang tak pernah ia sangka akan ia alami sendiri. Aman? Ia bahkan tidak tahu dirinya dalam bahaya. Pak Yusuf kemudian mendekat. Kali ini wajahnya terlihat berbeda. Bukan lagi datar atau kaku. Ada kelegaan dan kelelahan yang dalam. "Maafkan saya, Bu," ucapnya pelan. "Saya tidak sempat menjelaskan lebih awal." Nadia menatapnya dengan campuran bingung dan takut. "Pak, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Pak Yusuf diam sejenak. Ia menimbang kata-kata. Mata lelaki tua itu memandang Nadia dengan hormat, bukan seperti seorang supir kepada penumpangnya, tapi seperti seseorang yang memikul tanggung jawab pribadi. "Saya bukan sekadar pengemudi taksi," katanya akhirnya. "Nama saya Yusuf Rahman. Dulu saya kepala keamanan pribadi ayah ibu." Dunia Nadia berputar sesaat. Ayahnya. Nama yang sudah lama hanya menjadi kenangan.
Bapak, mengenal ayah saya? Pak Yusuf mengangguk. Saya bekerja untuk beliau selama hampir 20 tahun. Dan sebelum beliau meninggal, beliau memberi saya satu amanah. Suaranya merendah. Jika ada hal mencurigakan yang mengancam keselamatan ibu, saya harus turun tangan. Tanpa terkecuali. Perlahan, potongan-potongan yang kabur mulai membentuk gambaran utuh. Jadi pria tadi? Dia bukan orang kebetulan, jawab Pak Yusuf. Ia diupah untuk menculik ibu. Malam ini. Di titik ini. Begitu ibu turun dari mobil. Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tenggorokannya terasa kering. Menculik, saya. Kata itu terdengar asing, namun nyata. Siapa yang menginginkan itu terjadi? Untuk apa? Dan sejak kapan hidupnya berubah menjadi sesuatu yang penuh bayang-bayang? Pak Yusuf melanjutkan dengan suara pelan, hati-hati agar Nadia tidak semakin terguncang. Kami sudah memantau beberapa hari. Tapi malam ini, rencananya dipercepat. Karena itu saya menerima orderan ibu begitu masuk sistem. Saya harus memastikan ibu tidak turun di tempat yang sudah mereka siapkan. Ia menatap Nadia. Tatapannya tulus. Dan disitulah untuk pertama kalinya Nadia merasa aman. Namun rasa aman itu segera disusul pertanyaan lain. Jika ada orang yang berniat menculiknya malam ini, maka rencana itu bukan sesuatu yang sederhana. Ada seseorang di balik layar. Seseorang yang mengenalnya. Seseorang yang mengetahui kebiasaannya. Seseorang yang tahu bahwa ia akan datang ke bandara malam ini. Dadanya mengencang. Karena untuk pertama kali sejak pernikahannya, nama Raka terlintas di kepalanya. Bukan sebagai suami yang lembut, melainkan sebagai kemungkinan. Dan kemungkinan itu menakutkan. Bandara yang biasanya terasa hangat oleh hiruk-pikuk kini tampak seperti panggung besar yang dingin. Lampu putih menyinari lantai mengilap, sementara bayangan orang-orang yang lalu lalang memanjang seperti siluet tanpa wajah. Dari tempat aman di area parkir terpencil, Nadia akhirnya dibawa masuk ke gedung terminal melalui jalur petugas. Polisi masih berjaga, memastikan tidak ada ancaman lain. Namun hati Nadia masih belum tenang. Kata, menculik, terus terngiang di benaknya. Siapa yang tega menginginkan itu? Hidupnya selama ini sederhana, hanya berputar pada rumah, bisnis keluarga, dan Raka, suami yang selalu tampak penuh perhatian. Atau setidaknya, begitu pikirnya. Pak Yusuf berdiri di samping Nadia ketika seorang perwira polisi mendekat. Ibu mungkin harus melihat sesuatu, katanya pelan. Tapi kami mohon ibu tetap tenang. Mereka dibawa ke lantai atas terminal keberangkatan internasional. Dari balik kaca besar yang memanjang, terlihat area check-in yang luas dan terang. Orang-orang mendorong koper besar, beberapa tertawa, beberapa memeluk keluarga mereka. Pemandangan yang mestinya indah. Namun bukan itu yang membuat napas Nadia tercekat. Di antara keramaian itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Raka. Berpakaian rapi. Wajahnya tampak tegang. Ia memegang ponsel, seolah menahan marah yang tak tertahankan. Dan ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita bergaun merah. Mira. Sahabat yang selama ini Nadia percayai. Wanita yang sering makan siang bersamanya, berbagi cerita, tertawa bersama. Kini, tangan Mira menggenggam lengan Raka dengan lembut, seperti seseorang yang berhak atas kedekatan itu. Lutut Nadia terasa lemas. Sejenak dunia di sekitarnya memudar. Suara-suara menjadi jauh. Yang tersisa hanyalah pemandangan dua orang terdekatnya berdiri bersebelahan, terlalu dekat, di area keberangkatan internasional. Bukan domestik, bukan untuk urusan pekerjaan, tapi untuk pergi bersama. Mira mencoba menenangkan Raka, menepuk bahunya perlahan. Namun amarah dalam diri Raka jelas terlihat. Ia membanting ponselnya ke lantai. Ponsel cadangan, mungkin, ekspresinya campuran antara frustrasi dan kegagalan.
Nadia menahan napas. Jika rencana malam ini berhasil, ia seharusnya tidak akan pernah sampai di bandara. Ia seharusnya sudah lenyap. Dan dua orang itu mungkin sudah berada di dalam pesawat, tersenyum lega. Dada Nadia terasa sesak. Ada sesuatu yang panas dan tajam merobek di dalam sana. Pengkhianatan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pak Yusuf berbicara pelan. Saya kira, Ibu sudah pantas tahu semuanya. Perwira polisi menyerahkan sebuah map tipis. Di dalamnya, fotokopi polis asuransi. Nama Nadia tercetak jelas sebagai pihak tertanggung. Nilai pertanggungan, jumlah yang tidak masuk akal besar. Baru disahkan beberapa minggu lalu. Ahli waris, Raka Darmawan. Dan catatan internal dari penyelidikan menunjukkan hal lain, hutang judi, ancaman penagih, tekanan finansial, dorongan keputusasaan. Nadia, Pak Yusuf menatapnya dengan penuh iba. Mereka tidak hanya ingin membawa kabur harta. Mereka ingin Ibu tidak pernah kembali. Air mata yang sejak tadi berusaha ditahan akhirnya jatuh juga. Bukan air mata ketakutan, melainkan rasa sakit yang begitu dalam. Setiap kenangan tiba-tiba terasa palsu. Setiap senyuman, setiap sentuhan, setiap "aku sayang kamu". Mira tertawa kecil di bawah sana, menyandarkan kepala ke bahu Raka. Suara hati Nadia pecah. Ia merasa seperti sedang menyaksikan upacara pemakaman cinta dan persahabatan, dua hal yang selama ini ia yakini paling tulus. Kenapa? Suaranya akhirnya keluar, nyaris berbisik. Kenapa harus sejauh ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawaban itu hanya ada di hati orang-orang yang telah membiarkan keserakahan menguasai nurani mereka. Nadia menyeka air matanya. Tatapannya berubah. Bukan lagi wanita yang naif dan takut. Ada sesuatu yang dingin, tajam, dan teguh mulai tumbuh di dalam dirinya. Jika mereka tega, maka mulai malam ini, ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pihak yang menentukan akhir cerita. Dan ia akan melakukannya tanpa satupun air mata tersisa. Malam itu, Nadia kembali ke rumah tanpa suara. Mobil berhenti beberapa meter dari gerbang, agar tidak menarik perhatian satpam komplek. Pak Yusuf turun lebih dulu, memastikan keadaan aman. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani langkah mereka. Begitu pintu rumah tertutup, Nadia bersandar pada dinding ruang tamu. Seakan seluruh beban hari itu turun bersamaan. Namun tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi kepanikan. Yang tersisa hanyalah kesadaran dingin. Hidupnya sudah tidak sama. Dan ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya menunggu nasib. Pak Yusuf duduk di kursi tamu, tubuhnya luruh dalam kelelahan, tapi sorot matanya tetap siaga. Mulai detik ini, Ibu tidak boleh bertindak sendirian. Mereka mengira rencana berjalan mulus. Itu keuntungan terbesar kita. Nadia mengangguk perlahan. Ia akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan ia akan melakukannya dengan sangat meyakinkan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi panggung. Nadia menjalani perannya seperti seorang aktris yang tiba-tiba menemukan dirinya berada di tengah drama berbahaya. Saat Raka pulang dari perjalanan dinas yang gagal, Nadia menyambutnya seperti biasa. Tersenyum, menanyakan kabar, membuatkan teh hangat. Raka, dengan kemampuan aktingnya sendiri, berpura-pura lelah dan kecewa karena proyek ditunda. Namun kini, setiap ekspresi di wajahnya menyimpan makna ganda. Dan Nadia memerhatikan segalanya. Setiap kata, setiap jeda, setiap tatapan singkat ke ponsel. Mira pun tetap datang berkunjung, seolah dunia tidak sedang bersekongkol. Mereka tertawa bersama di ruang tamu, membicarakan hal remeh. Sesekali Nadia ikut tertawa. Namun jauh di dalam hatinya, ia mencatat setiap gerak-gerik. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, namun memilih tetap tersenyum. Karena permainan baru saja dimulai. Pak Yusuf mengatur semuanya secara rapi dan hati-hati.
Ia mempunyai jaringan orang kepercayaan, mantan anggota keamanan yang dulu bekerja bersama ayah Nadia. Mereka tidak banyak bicara, namun bekerja dengan disiplin. Langkah pertama, mengamankan aset. Nadia diam-diam bertemu notaris lama ayahnya. Dokumen perusahaan dibaca ulang. Perlindungan hukum diperkuat. Akses ke rekening utama dialihkan sementara dengan alasan administratif yang sah. Surat kuasa lama diperbarui. Semua dilakukan dalam diam, tanpa jejak ribut, tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah kedua, mengumpulkan bukti. Sebuah perangkat kecil dipasang di ruang kerja rumah. Tidak terlihat, tidak terdengar. Alat serupa disisipkan di dalam arloji hadiah lama yang sering dipakai Raka. Ponsel cadangan milik Nadia juga kini terhubung ke jaringan pengawasan sederhana. Setiap panggilan, setiap pesan, setiap percakapan tertangkap. Dan yang paling menyakitkan, namun paling berharga, adalah mendengar bagaimana dua orang yang pernah ia percaya membicarakan rencana seputar dirinya seolah ia bukan manusia. Nadia mendengarnya malam-malam, sendirian di kamar kerja ayahnya. Lampu remang, aroma buku-buku tua, dan suara Raka yang dingin mengalir dari speaker kecil. Kalau semuanya beres, dana cair dalam 3 hari kerja. Diikuti tawa kecil Mira, seperti belati yang menari di udara. Namun kali ini, bukannya runtuh, Nadia justru semakin teguh. Transformasi itu terjadi pelan, namun pasti. Dari perempuan yang dulu selalu mempertanyakan diri sendiri, kini ia berdiri tegak. Bahunya lurus, tatapannya jernih. Ia tidak lagi melihat dunia dalam warna pastel lembut, melainkan dalam garis-garis tegas antara mereka yang tulus dan mereka yang berpura-pura. Namun ia tetap sopan, tetap tenang. Karena ia tahu, senjata paling mematikan adalah ketenangan yang tidak mereka sadari. Pak Yusuf sering menatapnya dengan bangga yang disembunyikan. Ayah Anda akan lega melihat keberanian ibu, katanya suatu malam. Nadia tersenyum tipis. Keberanian, pikirnya, bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap berjalan meski hati retak. Langkah ketiga, permainan psikologis. Nadia mulai berbicara dengan Raka seperti biasa, namun kali ini, ia yang mengatur ritme. Ia menanyakan hal-hal kecil yang tampaknya sepele, namun perlahan menekan. Tentang asuransi, tentang keberangkatan, tentang keuangan. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Raka akan berbohong. Dan setiap kebohongan yang keluar, hanya memperjelas peran masing-masing. Malam demi malam, Nadia menulis catatan kecil. Semua detail ia simpan. Semua rekaman ia amankan. Ia menciptakan labirin yang pada waktunya akan menutup rapat di sekeliling Raka dan Mira. Tanpa mereka sadari. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Nadia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa kuat, tidak lagi sebagai korban, namun sebagai seseorang yang siap menentukan arah ceritanya sendiri. Dan cerita itu baru saja dimulai. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis ruang makan. Meja sudah tertata rapi. Sepiring roti panggang, telur rebus, dan segelas air putih. Raka duduk berhadapan dengan Nadia. Senyumnya hangat, terlalu hangat untuk pagi yang sederhana. Di tangannya, sebuah botol kecil berlabel, vitamin penambah energi. Warnanya bening, kapsulnya kecil, nyaris tak mencurigakan. Raka mendorongnya ke arah Nadia dengan gerakan santai. Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, katanya lembut. Ini bagus. Biar kamu nggak gampang pusing. Kalimat itu terdengar penuh perhatian. Jika saja Nadia belum tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Ia menatap botol itu sebentar, lalu tersenyum kecil. Terima kasih ya, Mas. Kamu perhatian sekali. Di bawah meja, ponsel kecil di dalam saku gaunnya sudah aktif. Mikrofon merekam setiap nada, setiap jeda, setiap tarikan napas. Raka memperhatikannya. Tidak berkedip.
Menunggu. Nadia membuka botol perlahan. Satu kapsul jatuh ke telapak tangannya. Jari-jarinya sempat gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memasukkannya ke mulut, dan dengan sangat hati-hati, menahan kapsul itu di antara gusi dan pipinya sebelum pura-pura menelan dengan bantuan air putih. Ia tersenyum. Rasanya biasa saja. Raka menghembuskan napas lega. Senyuman itu, untuk pertama kalinya, terlihat seperti senyum seseorang yang merasa aman karena rencananya berjalan. Namun di balik senyum yang sama, Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia pergi ke kamar mandi sesaat setelahnya, lalu meludahkannya ke tisu. Kapsul itu ia bungkus rapi dan simpan di dalam kantong kecil untuk dijadikan barang bukti. Permainan sudah naik tingkat. Ini bukan lagi sekadar kebohongan. Ini tentang nyawa. Beberapa hari berikutnya, vitamin itu selalu muncul di meja makan. Sesekali, Raka menanyakan efeknya dengan suara penuh perhatian. Sudah agak enakan? Mas nggak mau kamu jatuh sakit. Nadia hanya mengangguk sambil menahan rasa getir. Di malam hari, ia mendengarkan rekaman percakapan Raka dan Mira. Nada suara mereka semakin tegang. Nama-nama asing disebutkan, orang-orang berbahaya yang jelas bukan bagian dari lingkaran pergaulan biasa. Dan satu tema terus terulang. Hutang. Jumlahnya semakin jelas. Kian besar. Tak terbayar. Lalu ada kata-kata yang menusuk lebih dalam dari racun apapun. Kalau dia sakit duluan, semua orang akan percaya. Nggak perlu ribet. Nadia memejamkan mata. Bukan hanya hidupnya yang jadi angka di atas kertas, tapi juga hatinya. Raka mulai pulang lebih larut. Wajahnya pucat. Ponselnya sering berdering, lalu ia keluar rumah untuk menjawabnya. Suatu malam, Nadia mengintip dari balik tirai. Di depan rumah, dua pria berjaket gelap berdiri sambil merokok. Salah satunya menepuk bahu Raka dengan kasar. Gestur ancaman. Raka tersenyum kaku. Ketakutan mulai menggerogoti keangkuhannya. Tekanan itu nyata. Namun bukan berarti Nadia bisa bersimpati. Tidak setelah semua yang dilakukan. Pak Yusuf menasihatinya untuk tetap waspada. Jangan sekalipun benar-benar menelan apapun yang ia berikan, katanya tegas. Racun lambat itu berbahaya. Efeknya samar. Mereka akan bilang itu sakit biasa. Nadia mengangguk. Ia mulai menyiapkan bungkus kecil berisi kapsul palsu, vitamin asli yang ia beli di apotek. Ketika berada di dapur, ia menukar isi kapsul dengan sangat hati-hati. Tangan gemetar, namun matanya mantap. Jika Raka ingin bermain halus, maka ia pun bisa bermain lebih halus. Hari-hari selanjutnya berubah seperti tarian di atas pisau. Raka terlihat semakin gelisah. Mata panda muncul di bawah matanya. Pekerjaannya berantakan. Telepon tak pernah berhenti. Sesekali, Nadia melihatnya duduk sendirian di ruang tamu dalam gelap. Hanya temaram lampu dari luar yang menyorot wajahnya, penuh cemas dan putus asa. Namun begitu Nadia muncul, ia tersenyum palsu seperti biasa. Kamu tidur aja. Mas nyusul. Nadia hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu. Semakin dekat jatuhnya seseorang ke jurang, semakin kuat mereka berpegangan pada topeng. Namun ancaman itu tetap nyata. Suatu sore, Raka sendiri yang memasukkan vitamin ke gelas air Nadia, berpura-pura membantu. Gerakannya cepat, terlatih. Ia tersenyum. Nanti diminum ya. Nadia membalas senyuman. Tentu. Dan lagi-lagi, ia pura-pura menelan. Di saat yang sama, rekaman tetap berjalan. Buktinya terus bertambah. Dan setiap detik, langkah Raka menuju kehancurannya. Semakin dekat. Di tengah sunyi malam, Nadia berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Mata yang dulu lembut kini tampak lebih tajam. Bukan karena kebencian, tapi karena tekad. Ia sadar, musuh terdekatnya tinggal satu atap dengannya.
Tapi justru di sanalah ia harus berdiri paling teguh. Karena dalam permainan ini, setetes racun pun bisa menjadi awal akhir segalanya. Dan ia tidak akan membiarkan akhir itu ditentukan oleh orang lain. Rumah itu tampak damai malam itu. Lampu gantung ruang makan menyala hangat, memantulkan kilau lembut di atas meja panjang yang sudah ditata rapi. Piring porselen putih, sendok perak, lilin kecil, dan bunga segar. Semuanya terlihat seperti jamuan keluarga yang sempurna. Nadia berdiri di dapur, memeriksa sekali lagi setiap detail. Bukan karena ia khawatir tamunya akan mengomentari makanan, tapi karena malam ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah panggung. Dan dua aktor utama akan segera masuk. Suara mobil berhenti di halaman. Detik kemudian, bel rumah berbunyi. Nadia menarik napas pelan, mengatur senyum yang hangat, senyum yang selama ini mereka percayai. Raka masuk lebih dulu, tampak rapi seperti biasa. Tapi di balik senyum tipisnya, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Di sampingnya, Mira melangkah masuk dengan percaya diri. Wajahnya memancarkan ramah, seolah tidak pernah ada rahasia kotor yang ia sembunyikan. "Nat, maaf ya telat sedikit," ujar Mira ringan. "Tidak apa-apa," jawab Nadia lembut. "Ayo duduk. Aku sudah lama tidak masak untuk kalian." Mereka bertiga duduk. Suasana awalnya tampak biasa saja. Percakapan ringan. Tawa kecil. Gerak tubuh yang dibuat-buat agar terlihat santai. Namun Nadia bisa merasakan ketegangan yang tak terlihat. Seperti benang halus yang siap putus kapan saja. Sesekali mata Raka melirik jam tangan. Ia tidak sabar. Bukan karena lapar. Tapi karena ada sesuatu yang sedang mengejarnya di luar sana. Dan Nadia mengetahuinya. Beberapa saat mereka makan dalam diam. Lalu, ketika waktu terasa tepat, Nadia meletakkan sendoknya perlahan. "Aku senang sekali kalian bisa datang malam ini," katanya pelan. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Raka dan Mira menoleh hampir bersamaan. Nada suara Nadia terlalu tenang untuk sekadar obrolan biasa. "Akhir-akhir ini aku sering berpikir tentang hidup dan kemungkinan hal-hal tak terduga," lanjutnya. "Mungkin kalian tahu, aku tidak terlalu suka mempersulit orang jika sesuatu terjadi padaku." Raka tersenyum sopan. "Kamu ngomong apa, sih? Jangan aneh-aneh." Nadia hanya balas tersenyum. "Makanya aku memutuskan memperbarui wasiat." Detik itu juga, udara seolah membeku. Raka menegang. Mira berhenti mengunyah. Nadia melanjutkan dengan nada halus, namun setiap kata terasa seperti pisau yang diasah. "Sekarang, kalau suatu hari aku meninggal mendadak, semua aset pribadiku akan langsung disumbangkan ke yayasan sosial. Tanpa kecuali." Keheningan. Hening yang panjang. Wajah Raka memucat. Matanya sedikit melebar, meski ia berusaha menutupinya dengan tertawa kecil. "Kamu serius?" Suaranya kering. "Ya," jawab Nadia ringan. "Aku sudah tanda tangani minggu lalu. Notaris ayahku yang urus. Aku tidak ingin uang menjadi beban bagi siapapun." Mira mencoba ikut tertawa. "Wah, kamu mulia banget, Nat." Namun matanya bergetar. Dan Nadia melihatnya. Seluruh lapisan topeng mereka. Seluruh kepanikan yang berusaha disembunyikan. Seluruh rencana yang kini runtuh seketika. Raka meneguk air terlalu cepat. Tangannya sedikit gemetar. Ia berusaha bersikap wajar. "Kamu nggak bilang-bilang ke aku." "Aku ingin bikin kejutan," sahut Nadia lembut. Jawaban itu seperti tamparan halus. Tak bersuara. Tapi terasa. Di dalam kepala Raka, Nadia tahu, sedang terjadi gempa. Hutang. Penagih. Rencana yang sudah disusun. Dan kini, semua sia-sia. Bahkan jika Nadia benar-benar mati, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak sepeser pun. Mira mencoba menyelamatkan suasana. "Ya sudahlah, yang penting kamu bahagia, Nat."
Nadia tersenyum. Namun di balik senyum itu, berdiri perempuan yang berbeda dari dulu. Bukan lagi korban, melainkan pengatur permainan. Dan malam itu, permainan sepenuhnya berpihak padanya. Setelah makan malam usai, Raka berdiri di teras, berpura-pura menerima telepon. Tapi Nadia tahu, itu bukan telepon biasa. Ia mendengar nada cemas dalam suaranya, cara ia berjalan mondar-mandir, cara rahangnya mengeras. Ia kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya. Sementara Mira pamit lebih cepat dari yang direncanakan. Wajahnya masih ramah, tapi matanya kosong. Ada ketakutan yang ia bawa pulang malam itu, ketakutan akan dunia yang tidak lagi sesuai harapannya. Ketika rumah kembali sunyi, Nadia duduk sendirian di meja makan. Lilin sudah padam. Sisa makanan masih ada di piring. Ia memejamkan mata. Ada sedikit perih. Masih ada luka. Namun di atas semua itu, ada kelegaan. Ia telah memotong motif mereka. Memutus urat nadi rencana jahat itu. Dan kini, jika mereka tetap mencoba, maka itu bukan lagi tentang uang. Itu murni tentang kegelapan hati mereka sendiri. Dan kebenaran seperti itu akan selalu memiliki cara untuk menghancurkan pemiliknya. Malam turun perlahan seperti tirai tebal yang menutup dunia. Jalanan kota sudah mulai sepi ketika sebuah mobil van hitam melaju kencang menembus gelapnya malam. Di balik kaca gelapnya, duduk 3 pria bertubuh besar dengan wajah keras, sementara di kursi depan Raka menggenggam setir dengan tenaga yang terlalu kuat. Mira duduk di sampingnya, memeluk tas kecilnya seakan di dalamnya ada keselamatan terakhir yang ia punya. Tidak ada yang berbicara. Hanya deru mesin dan napas yang berat. Di dalam kepala Raka, satu kalimat Nadia terus bergema. Masih ada harta yang belum tercatat, dalam bentuk emas dan uang tunai. Itu cukup untuk membuat pikirannya berkobar rakus. Cukup untuk mengusir takut, ragu, dan sisa moral yang mungkin dulu pernah ia miliki. Hutang-hutang itu sudah hampir menelannya hidup-hidup. Para penagih sudah mulai mengancam. Dan malam ini, ia yakin, akan menjadi jawaban. Atau setidaknya, ia memaksa dirinya untuk percaya begitu. Mobil akhirnya memasuki kawasan industri tua di pinggiran kota. Lampu jalan jarang, beberapa sudah mati, menyisakan kegelapan buram yang terasa dingin dan asing. Gudang tua milik keluarga Nadia berdiri di ujung jalan, besar, lusuh, dan tak berpenghuni. Catnya terkelupas, pintunya berkarat, dan angin malam yang bertiup dari celah dinding menimbulkan suara lirih yang menyerupai bisikan. Ini dia, gumam Raka. Para preman turun duluan, menendang rantai gerbang hingga putus. Mereka masuk tanpa banyak bicara. Raka dan Mira mengikuti dari belakang, langkah mereka cepat namun gugup. Bau debu dan karat segera menyergap indera, seolah mengingatkan bahwa tempat ini sudah lama dilupakan. Di dalam, hanya ada kegelapan. Mira menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu menari-nari di dinding, menciptakan bayang-bayang panjang yang terasa hidup. Ruang paling belakang, kata Raka tegang. Di bawah bekas mesin. Mereka berjalan melewati lorong panjang, melewati tumpukan kayu lapuk dan mesin tua yang ditinggalkan. Setiap langkah menghasilkan gema yang menggantung lama di udara. Seolah-olah gudang itu ikut mengawasi mereka. Akhirnya mereka tiba di satu area luas. Di tengahnya berdiri mesin besar berkarat yang nyaris runtuh. Para preman mulai bekerja tanpa menunggu aba-aba. Linggis menghantam lantai beton. Palu memecahkan sudut-sudut keras. Bunyi dentuman membelah keheningan malam. Setiap pukulan terasa seperti pengakuan dosa yang dipaksa keluar. Keringat bercucuran. Lengan pegal. Raka ikut menggali, menggigil bukan karena dingin tetapi karena harap. Lalu, Den, ujung linggis membentur sesuatu. Bos, ada kotak, seru salah satu preman. Jantung Raka melompat. Dengan semangat gila, mereka menggali lebih cepat. Tanah terlempar ke samping. Hingga akhirnya,
Dari dalam lubang muncul sebuah peti besi tua, kokoh dan berat. Mira menahan napas. Di mata mereka, kilau emas sudah terasa begitu dekat. Raka meraba panel kuncinya dan memutar kombinasi yang dihafalnya dari penjelasan Nadia. Klik pelan terdengar. Kunci terbuka. Seluruh dunia seolah menahan napas. Raka menarik tuas. Tutup peti terangkat perlahan. Dan bukan emas yang menyambut mereka. Bukan uang. Bukan harta. Hanya tumpukan kertas, dokumen, foto, dan satu amplop putih sederhana. Keheningan mendadak jatuh seperti batu. Mira membeku. Para preman saling pandang, wajah mereka mengeras. "Ini apa?" bisik Raka, suaranya retak. Dengan tangan bergetar, ia mengambil satu kertas. Lembar catatan hutang online. Atas namanya. Rinciannya jelas. Jumlahnya menggunung. Lalu bukti transfer. Dari rekeningnya ke rekening Mira. Foto-foto check-in hotel. Percakapan rahasia. Rekaman email. Semua dosa mereka. Semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Semua terkumpul rapi di satu tempat. Seperti peti mati yang mereka gali sendiri. Mira menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Ini jebakan." Raka tidak menjawab. Ia hanya menarik napas pendek, antara marah, ngeri, dan tidak percaya. Ia meraih amplop putih. Nama mereka tertulis di sana. Dengan tulisan tangan yang ia kenal sangat baik. Nadia. Tangannya membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada selembar kertas. Sederhana. Namun isinya memukul lebih keras dari apapun. Yang kalian gali malam ini bukan harta. Tapi kuburan untuk kebohongan kalian sendiri. Pada saat yang sama, sirene polisi tiba-tiba meraung di kejauhan. Semakin dekat. Semakin keras. Cahaya biru merah mulai menari di dinding gudang. Mira menjerit. Para preman ribut. Raka berdiri mematung. Ketamakan yang tadi menguasai mereka berubah menjadi teror. Karena malam ini bukan tentang emas. Malam ini adalah cermin. Dan mereka dipaksa melihat diri mereka sendiri. Tanpa topeng. Tanpa alasan. Tanpa jalan keluar. Gudang tua itu kini tidak lagi hening. Ia menjadi saksi. Bahwa kejahatan selalu menagih bayaran. Cepat. Atau lambat. Suara sirene itu mula-mula terdengar jauh, samar, seperti angin yang membawa kabar buruk. Namun detik demi detik, raungannya semakin jelas, memecah keheningan malam seperti pisau yang menyayat udara. Cahaya merah dan biru berkelebat melalui jendela pecah gudang tua itu, menari di dinding berdebu seperti bayang-bayang penghakiman. Para preman menoleh panik. Mira menutup mulutnya. Napasnya memburu. Raka berdiri terpaku di depan peti besi terbuka, masih menggenggam secarik surat dari Nadia. Matanya tak berkedip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia terasa benar-benar berhenti. Teriakan komando menggema dari luar gedung. "Polisi! Bangunan sudah dikepung. Jangan melawan." Suara sepatu berat berlarian. Senjata dikokang. Lampu sorot menembus masuk, membuat ruangan itu terang seperti panggung persidangan. Preman mencoba kabur. Namun pintu belakang dibanting terbuka. Pasukan bersenjata masuk dengan gerakan cepat dan rapi. Dalam hitungan detik, tangan kasar menarik bahu mereka ke lantai. Borgol berderit, mengunci perlawanan yang belum sempat lahir. Mira menjerit ketika seorang polisi memutar lengannya ke belakang. Tubuhnya jatuh tersungkur, wajahnya menyentuh debu dingin. Tangisnya pecah, bukan karena sakit, melainkan karena ketakutan yang menelan seluruh tubuhnya. Raka masih berdiri membeku. Seolah tubuhnya tertinggal di dunia ini, sementara jiwanya telah tercerabut entah kemana. Seorang perwira mendekatinya. "Tuan Raka Pramudya." Raka menoleh perlahan. Matanya kosong. "Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen."
Anda berhak diam. Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Dan segalanya runtuh. Polisi menarik kedua tangannya ke belakang. Saat borgol mengunci pergelangan tangannya, Raka baru sadar. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Tidak ke uang. Tidak ke kebohongan. Tidak ke masa lalu yang dulu tampak begitu rapi. Ia mencoba membuka mulut. Namun suaranya patah. Di sudut gudang, lampu kecil menyala di atas tripod besi. Kamera menghadap langsung ke pusat kejadian. Sebuah laptop menyala di dekatnya, menampilkan layar dengan deretan komentar yang bergerak cepat. Rekaman langsung disiarkan ke semua orang, ke dunia yang dulu menyanjung mereka, ke semua wajah yang mereka tipu. Nama mereka kini bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan simbol kehancuran. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu terdengar memasuki gudang. Pelan, tenang. Nadia muncul di pintu masuk, ditemani Pak Yusuf. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, dendam, atau kepuasan. Hanya dingin, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban berat setelah memikulnya terlalu lama. Raka menatapnya. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu kembali melambat. Di mata Raka, ada permohonan. Ada penyesalan yang datang terlambat. Ada ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Tapi Nadia hanya berdiri. Diam. Ia tidak perlu berbicara. Kebenaran sudah melakukan bagiannya. Mira menunduk ketika mata Nadia melewatinya. Suara tangisnya berubah menjadi rengekan memohon. Namun tidak ada lagi ruang simpati di dalam ruangan itu. Yang tersisa hanyalah konsekuensi. Petugas menyita barang bukti, dokumen, rekaman, catatan transaksi, hingga foto-foto perselingkuhan. Semua disusun rapi ke dalam kantong bukti. Semua potongan yang selama ini tersebar kini menyatu, membentuk satu cerita utuh tentang pengkhianatan, keserakahan, dan kejatuhan. Media mulai berdatangan. Kilatan kamera menyambar seperti kilat. Nama Raka terpasang di layar berita. Pengusaha muda ditangkap, terlibat percobaan pembunuhan istri. Nama Mira menyusul. Sahabat korban ternyata komplotan. Reputasi mereka retak. Lalu pecah. Lalu menghilang seperti kaca yang jatuh ke lantai. Saat Raka digiring menuju mobil polisi, ia sempat menoleh sekali lagi. Maaf, Nat. Suara itu hampir tak terdengar. Bukan lagi nada angkuh. Bukan lagi suami yang berpura-pura menguasai keadaan. Melainkan seorang manusia yang kehilangan semua pegangan. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sejenak, membiarkan perasaannya yang tersisa mengalir pergi bersama malam. Luka itu masih ada. Tapi kini luka itu punya penutup. Dan penutup itu bernama kebenaran. Mobil polisi melaju meninggalkan kawasan industri. Sirene mulai mereda. Langit malam kembali sunyi. Namun bagi Raka dan Mira, tidak ada lagi yang sunyi. Tidak ada lagi yang tenang. Karena sejak malam itu, hidup mereka berubah menjadi rangkaian pintu besi, tatapan penghuni penjara, dan kenangan pahit yang tak bisa dihapus. Sedangkan Nadia akhirnya berdiri tegak, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang ditipu, melainkan sebagai perempuan yang selamat dan menang. Musim sudah berganti ketika semuanya benar-benar usai. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penggerebekan di gudang tua itu. Kota tetap bergerak seperti biasa, lalu lintas tetap macet di jam sibuk, kafe tetap ramai oleh tawa, dan orang-orang tetap mengejar mimpi mereka masing-masing. Namun bagi Nadia, dunia kini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih jujur, lebih ringan. Ia kini duduk di ruang kerja barunya, ruang kerja peninggalan ayahnya, yang dulu sangat ia hindari karena penuh bayang-bayang tanggung jawab. Meja kayu tua yang kokoh berdiri di tengah ruangan, dengan dinding berlapis rak buku yang kini kembali terisi dokumen perusahaan. Cahaya matahari pagi menembus tirai jendela besar, menghangatkan ruangan dengan lembut.
Di kursi tamu, Pak Yusuf sedang meninjau laporan keamanan. Rambutnya semakin memutih, namun sorot matanya tetap teduh seperti dulu. Perusahaan sudah stabil. Timu berjalan rapi sekarang, ujarnya sambil tersenyum. Nadia mengangguk pelan. Bukan lagi gadis yang dulu selalu berdiri di belakang suaminya. Kini ia berdiri di atas kakinya sendiri. Ia menghabiskan berbulan-bulan belajar dari para penasihat ayahnya, membenahi alur keuangan, dan memecat orang-orang yang dulu bersekongkol dengan Raka. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Ia menemukan suara yang selama ini terkubur, suara seorang pemimpin. Awalnya berat, namun setiap hari, ia menemukan dirinya sedikit lebih kuat, sedikit lebih tegar, sedikit lebih merdeka. Di rumahnya, perubahan juga terjadi. Dinding yang dulu berwarna dingin kini dicat ulang dengan warna lembut. Tirai berganti. Foto-foto lama disimpan. Tidak dibuang, tapi diarsipkan sebagai bagian masa lalu yang sudah selesai. Malam-malamnya kini tidak lagi penuh kecemasan. Ia bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa tatapan palsu, dan tanpa racun di balik senyuman. Suatu sore, Nadia berdiri di balkon rumah, menyeruput teh hangat sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Angin bertiup pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar merdu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa damai. Ia teringat bagaimana semuanya bermula, dari satu dompet yang tertinggal, dari satu malam yang tampak biasa namun ternyata mengubah arah hidupnya. Dulu ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling ia percaya bisa merencanakan kehancurannya. Dulu luka itu terasa tak tertahankan. Namun kini luka itu telah menjadi bekas. Tidak lagi sakit. Hanya pengingat bahwa ia pernah jatuh dan pernah bangkit. Sidang pengadilan akhirnya memutus vonis berat untuk Raka dan Mira. Berita itu tersebar luas. Nama mereka kini identik dengan kejahatan dan pengkhianatan, bukan lagi kesuksesan semu. Ada bagian kecil dari hati Nadia yang masih berduka, bukan karena kehilangan cinta, namun karena menyadari bahwa manusia bisa sejatuh itu demi uang. Namun ia memilih untuk selesai. Tidak dendam. Tidak membenci. Hanya melepaskan. Karena kebebasan tidak akan pernah datang jika hati masih terikat pada luka. Suatu pagi, Nadia berdiri di bandara, tempat yang dulu hampir menjadi makamnya. Namun kini ia datang sebagai perempuan yang berbeda. Ia membawa koper kecil. Bukan untuk kabur, bukan untuk mengejar siapa-siapa. Melainkan untuk berangkat menunaikan perjalanan yang sudah lama ia tunda. Perjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri. Pak Yusuf berdiri di sampingnya, mengangguk hormat. Saya akan jaga semuanya di sini. Aku tahu, jawab Nadia tersenyum. Terima kasih. Untuk semuanya. Ia melangkah menuju pintu keberangkatan. Langkahnya ringan. Tidak ada lagi bayang-bayang gelap yang mengikuti. Tidak ada lagi tali yang menahan. Hanya dirinya, yang utuh, yang berdiri tegak, yang mencintai hidupnya sendiri. Di pesawat, Nadia memandang keluar jendela. Awan-awan putih terlihat seperti pulau-pulau kecil di lautan langit. Ia menutup mata sejenak dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Ayah. Aku sudah menjaga semuanya. Dan mungkin, di suatu tempat, doa itu dijawab. Hidup tidak selalu kembali seperti semula. Kadang ia berubah selamanya. Namun perubahan itu tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, itu adalah cara Tuhan membentuk manusia menjadi versi terbaik dari dirinya. Nadia kini tidak lagi takut jatuh. Karena ia sudah tahu bahwa ia mampu bangkit. Dan bab baru pun dimulai. Dengan hati yang lebih kuat. Dengan langkah yang lebih tegap. Dengan masa depan yang terbuka lebar. Bukan lagi sebagai korban. Bukan lagi sebagai bayang-bayang. Tetapi sebagai Nadia. Perempuan yang selamat. Perempuan yang memilih hidup. Dan perempuan yang akhirnya bebas.